Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi kita akan menganalisa satu saham yang labanya naik ratusan persen setelah sebelumnya diborong oleh salah satu konglomerat di Indonesia. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Karena ketika sebuah saham itu labanya melonjak tinggi, maka dividennya pun berpotensi akan naik lagi di next year-nya. Jadi saham yang akan kita bahas adalah saham ASA, di mana labanya melesat 289% dan juga masih akan terus melakukan ekspansi bisnis. Nah, jadi untuk PT Adi Sarana Armada atau ASA, ini adalah perusahaan pelayanan jasa transportasi terbesar di Indonesia yang juga menyediakan jasa penyewaan kendaraan korporasi, transportasi logistik, layanan pengemudi, balai lelang otomotif, car sharing, jual beli kendaraan online, dan juga layanan pengiriman parcel. Lalu ASA juga mengelola lebih dari 25.000 kendaraan, lalu ada 3.900 pengemudi, dan melayani lebih dari 1.500 perusahaan di Indonesia, layanan di 45 jaringan di seluruh Indonesia, dan juga lebih dari 1.000 bengkel perbaikan resmi. Ada beberapa anak usaha yang mungkin teman-teman juga kenal guys ya, nama-namanya juga cukup populer. Ada ASA Driver Service, JBA Bidwin Auction, lalu ada Caroline, Antar Aja, Titip Aja, Autopedia, Cargo Share Logistik, dan juga Cargo Share Teknologi. Dari kinerja keuangannya memang kita melihat guys ya, pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ini labanya juga cukup baik ya, ada kenaikan, dan ini didasarkan dari faktor internal perusahaan yang bisa menekan dari beban pokok pendapatan dan juga beban-beban usaha lainnya, sehingga laba operasi dan juga laba tahun berjalan ini bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang berarti dapat kita simpulkan ya bahwa ASA ini adalah perusahaan yang cukup baik guys ya, growth-nya juga bagus, dan nanti kita akan analisa baik secara fundamental dan juga teknikal apakah saham ASA ini saham yang layak untuk investasi atau tidak. Dan juga untuk kontribusi pendapatan dari saham ASA ini adalah dari sewa kendaraan mobil dan juga penumpang ataupun autopool ya guys ya, sebesar 33,4%, lalu ada jasa pengiriman 31,4%, penjualan kendaraan bekas kontribusinya 17,8%, sewa jurumudi 6,3%, jasa logistik 5,9%, lalu ada jasa lelang 5,2%, dan total pendapatannya 100%. Yang paling besar itu didapatkan dari sewa kendaraan mobil dan juga jasa pengiriman. Yang berarti memang kontribusi terbesar untuk saham ASA ini cukup baik guys ya, dari bisnisnya juga kita melihat ada pertumbuhan dan terus akan melakukan ekspansi bisnis. Dan salah satu dari konsumen yang menggunakan jasa ESA itu ternyata adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, atau di bursa saham itu kodenya adalah HMSP. Nah, jadi untuk logistik HMSP ini juga menggunakan jasa dari saham ASA seperti itu. Oke guys, untuk harga saham ASA ya pada hari ini ternyata mengalami kenaikan yang cukup bagus, 3,4% ya, naik hari ini sampai di level Rp760 per saham untuk harga closingnya. Dan kita melihat ya, untuk ASA pun pada laporan kinerja laba bersih pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ternyata secara year on year rata-rata mengalami kenaikan. Di kuartal 1 2024 secara year on year itu naik dari 52 miliar menjadi 71 miliar. Sedangkan pada kuartal 2 2024 ini juga naik guys ya, labanya secara year on year. Naik dari 18 miliar menjadi 57 miliar rupiah. Yang berarti untuk estimasi laba atau net income dari ASA ini diproyeksikan akan naik ya guys ya, untuk full year-nya dari 104 miliar naik menjadi 257 miliar. Jika kuartal 3 dan kuartal 4 tetap stabil dan juga mengalami kenaikan. Nah, kita lihat ya, memang pada kuartal 4 rata-rata saham ASA ini membukukan kinerja yang merugi. Namun kita harapkan kuartal 3 dan kuartal 4 2024 ini akan ada perbaikan ya dari sisi kinerja dan juga laba perusahaan secara konsisten, agar kita dapat mengasumsikan ya bahwa ASA ini juga saham yang terus melakukan perbaikan, ekspansi, dan juga layak untuk diinvestasi. Karena gini guys ya, kadang ada pertanyaan ya, Kak, apakah saham A, B, C itu bagus untuk investasi jangka panjang ya? Tentu saja teman-teman harus menganalisa secara berkala ya guys ya. Ketika teman-teman melihat ya dari laporan keuangan ya, baik itu 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ya guys ya, silahkan dicek kembali ya bagaimana historisnya, apakah bisnisnya bagus atau tidak, itu kan tergantung dari analisa teman-teman gitu ya. Analisa yang kita lakukan itu juga harus dilakukan secara berkala. Ya, kalau misalkan teman-teman bertanya 10 tahun ke depan, kalau saya pribadi prefer untuk rutin menganalisa ya guys ya, setiap laporan keuangannya keluar.
Jadi kalau misalkan saya bilang saham ini bagus, ya kemungkinan bagus sampai di kuartal 3 nanti setelah rilis laba bersih, kita pun akan menganalisa kembali. Jadi kita akan terus perbarui ya guys ya, saham yang sudah kita analisa untuk invest ke depannya. Jadi kuartal per kuartal itu kita akan evaluasi, seperti itu. Jadi kalau misalkan sahamnya bagus untuk invest jangka panjang, ya sebenarnya bagus untuk kuartal ini dulu gitu guys ya. Bagus untuk sampai kuartal mendatang. Itu ya teman-teman juga harus perhatikan. Oke guys, dari sisi valuasi juga kita lihat ya, PE ratio-nya di angka 10,85 kali dan PBV 1,41 kali. Yang berarti valuasi dari ASA ini memang tidak terlalu murah lagi. Namun tentunya masih menarik ya, PE ratio-nya masih di angka 10 kalian. Yang berarti kita melihat valuasi dari ASA ini juga masih cukup oke lah. Dari sisi net profit margin di angka 4,84% dan dividen terakhir yang dibagikan adalah di 5 Juli 2024 dengan imbal hasil dividen yield 2,65%. Sedangkan return on asset 2,11% dan juga return on equity 8,2%. Nah, jadi dari sisi fundamental bisa kita simpulkan ya bahwa ASA ini adalah perusahaan yang terus bertumbuh dan dari sisi lini bisnis juga cukup kuat guys ya. Dari jasa logistiknya juga berkontribusi besar ya terhadap pendapatan dan juga laba bersih dari ASA ini bisa mengalami kenaikan per kuartalnya. Itu juga kita lihat ada perbaikan ya. Dari sisi internal perusahaan juga ternyata beban-bebannya dapat diminimalisir sehingga terjadi efisiensi terhadap bottom line dari saham ASA ini. Oke guys, jadi untuk ASA ya guys ya memang didominasi oleh investor domestik sebesar 89,85%, lalu investor asingnya 10,15%. Jika kita lihat memang secara investor domestik ya paling besar dana yang masuk di ASA adalah dana dari perusahaan yaitu 48,9%, sedangkan selanjutnya adalah dana dari investor individual 37,76%. Lalu untuk investor asing, dana yang paling banyak masuk di sini adalah dana dari perbankan dan juga sekuritas, lalu ada dana lain-lain disusul oleh dari reksadana. Dan untuk porsi masyarakatnya sebesar 44,89%, ada PT Adi Dinamika Investindo sebagai pengendali memegang 23%, lalu ada PT Daya Adi Cipta Mustika memegang 17,65%, dan ada salah satu konglomerat Indonesia, Insinyur Theodor Permadi Rahmat, yang juga sudah memegang saham ASA ini sebesar 5,12%. Dan angka ini tidak turun sejak beliau mengakumulasi saham ASA atau memborong saham ASA itu pada tanggal 1 Maret ya guys ya 2024. Diam-diam TP Rahmat borong 188,8 juta saham ASA setara 5,12%. Dan berita ini muncul ya pada 6 Maret 2024 dan memang dikonfirmasi juga di sekuritas bahwa Insinyur Theodor Permadi Rahmat mengakumulasi saham ASA pada 1 Maret 2024 sebesar 5,12%. Jadi kepemilikan beliau ya di saham ASA ini tidak berkurang, yang berarti beliau itu tidak menjual sepeser pun ya guys ya investasinya di saham ASA atau saham ASA-nya seperti itu. Dan TP Rahmat juga berulang kali guys ya melakukan pemborongan saham di beberapa saham yang juga beliau miliki. Beliau terkadang mengakumulasi saham yang beliau miliki yaitu adalah Dharma Polymetal ya dengan kode saham DRMA. Lalu terkadang juga beliau memborong saham ESA ya guys ya, yaitu PT ESA Industries bersama dengan konglomerat lain yaitu Bapak Garibaldi Thohir, dan beliau juga menambah kepemilikannya guys ya di beberapa hari terakhir ini. Lalu juga terhadap saham ASA beliau masih memiliki 5,12% saham ASA setelah memborong 188,8 juta saham ASA seperti itu. Nah, jadi saham ASA ini ya PT Adi Sarana Armada itu sebenarnya saham yang rutin bagi dividen guys ya sejak tahun 2014 sampai 2018. Namun pernah absen tidak bagi dividen itu sejak tahun 2019 sampai 2023. Dan kembali bisa bagi dividen itu kemarin guys ya di 5 Juli 2024 sebesar Rp20 per saham dan imbal hasil dividen yieldnya 2,92% sejak hari cum date-nya seperti itu. Jadi untuk ASA sendiri ya kita proyeksikan memang dividennya akan ada kenaikan di next year. Ketika teman-teman berinvestasi di saham ASA maka akan ada kenaikan dari sisi pembagian dividen dan juga imbal hasil dividen yield-nya. Karena ketika laba bersih mengalami kenaikan, maka EPS-nya pun akan naik dan dividennya juga berpotensi akan naik.
Langsung saja kita proyeksikan ya untuk teman-teman dengan estimasi full year EPS berpotensi mencapai angka Rp70 per saham, maka DPR di tahun sebelumnya adalah 71% dan dividen yang akan bisa dibagikan oleh ASA ya sekitar Rp49,7 per saham dengan potensi dividen yield adalah 6,5%. Dan kita menilai dividen yield 6,5% ini adalah dividen yield yang cukup tinggi ya guys ya. Jika teman-teman bandingkan juga ya dengan beberapa perusahaan di sektor yang sama yaitu sektor transportasi, maka saya cukup yakin ya ASA ini adalah saham di sektor transportasi yang dividennya juga menarik ya guys ya. Mungkin selain ada saham Bluebird gitu guys ya, ada saham ASA juga yang di sektor yang sama yaitu di sektor transportasi yang dividen yieldnya juga berpotensi akan naik kembali. Oke guys, secara teknikal memang kita melihat guys ya bahwa dalam midterm memang ASA ini cukup sideways ya guys ya, beberapa kali memang mengalami bottoming dan juga berhasil rebound kembali. Nah, namun ya di beberapa hari perdagangan kemarin ya memang sejak akhir Juli 2024 sampai di tanggal 5 Agustus ketika Bank of Japan menaikkan suku bunga dan market crash terjadi ya guys ya. Ya itu flash crash aja sih sebenarnya di mana bursa Jepang juga turun 12%, IHSG juga turun ya sekitar 3 sampai 4%-an, maka saham ASA di hari Senin itu turun 5,9%. Dan kita melihat di beberapa perdagangan terakhir mulai bisa recovery kembali ya guys ya. Beberapa kali sempat naik 3%-an dan hari ini pun naik 3,4%. Close di level 780 kita melihat ASA punya peluang untuk bisa rebound lagi. Maka saham yang berpotensi bagi dividen lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, harga saham juga berpotensi naik ya, bahkan bisa naik ya, upside-nya juga cukup tinggi bahkan sampai di level 1000 ya guys ya. Nah, kalau misalnya teman-teman flashback bahkan sempat ke 1400-an. Jadi upside-nya juga cukup menarik ya. Jika ASA ini berhasil rebound sampai di level 1000 saja, maka upside-nya teman-teman bisa mendapatkan capital gain 30%-an ya dari saham ASA ini. Seperti itu guys ya. Jadi menurut teman-teman, saham-saham sektor transportasi apa sih yang lebih menarik dari saham ASA? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Oke guys, kita sudah bahas ya guys ya dari sisi fundamental, teknikal, dan juga proyeksi dividen untuk saham ASA. Dan semoga perusahaan ini kedepannya bisa terus membagikan dividen dan juga melakukan ekspansi bisnis seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.